Oke, balik lagi bersama TC TV dengan saya Bayu. Oke, di tangan saya sekarang sudah ada Samsung Galaxy Z Fold 4 5G. Smartphone lipat Samsung yang baru aja diluncurin dan merupakan seri paling premium dari Samsung. Mungkin lo semuanya udah pernah tahu atau pernah baca beritanya tentang spesifikasi. Nah, untuk kali ini gue akan coba menjelaskan atau mengulas atau menyampaikan hasil review atau pengujian gue selama 2 minggu pemakaian. Bagaimana hasilnya, bagaimana performanya? Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Oke, pertama gue akan bahas desain. Kalau ini kita lihat desainnya sebenarnya masih sangat mirip sama seri Fold 3 ya. Bahkan ada yang bilang sama gitu. Cuman kalau kita ngelihat tampilan depannya yang sekarang tidak terlalu sempit dan hal itu karena memang aspek rasio Fold 4 ini lebih besar dari seri Galaxy Fold 3. Nah, bertambahnya aspek rasio tersebut membuat panel layar cover screen yang berukuran 6,2 inci lebih gampang untuk dipakai satu tangan, jadi lebih nyaman lah sekarang dibanding yang sebelumnya ya. Nah, ini kalau menurut gue sih perubahan yang bagus ya, karena sebenarnya jujur aja nih, hal ini yang membuat gue merasa lebih nyaman saat memakai cover screen-nya juga. Dan hal seperti ini sebenarnya mungkin yang diharapkan sama pengguna sebelumnya ya. Jadi lo jadi lebih gampang untuk melihat notifikasi yang masuk atau ngebalas chat dan sebagainya. Hal positif lainnya, Galaxy Fold 4 sekarang tidak terlalu besar dan terlalu berat. Meskipun pemangkasannya tidak banyak dibandingkan generasi sebelumnya, perubahan ini sebenarnya disebabkan Samsung telah membuat engselnya menjadi lebih ramping. Dilihat dari ukuran dimensinya, Galaxy Fold 4 berukuran 155,1 x 130,1 x 6,3 mm. Itu saat dibuka ya layarnya, dan 155,1 x 67,1 x 15,8 mm ketika dilipat atau posisi tertutup. Nah, kalau dibandingkan Fold 3, dimensinya itu 158,2 x 128,1 x 6,4 mm dalam posisi terbuka, dan kalau tertutup dia ukurannya 158,2 x 67,1 x 16 mm. Jadi sebenarnya ponsel lipat versi Samsung terbaru ini sebenarnya lebih pendek dan lebih tipis. Sementara untuk bodinya, Z Fold 4 punya berat sekitar 263 gram, sedangkan Fold 3 bobotnya 271 gram. Meskipun ada pemangkasan dari sisi ukuran dimensi dan bobotnya, tapi menurut gua sih Z Fold 4 masih tetap agak berat sih jujur aja di saku, dan masih sekitar 2 kali lipat lebih tebal dari HP biasanya. Ya cuman wajar lah karena emang ini desainnya emang desain lipat ya. Cuman emang kalau idealnya sih, kalau gue sih berharap, dan mungkin banyak pengguna yang lain berharap, Samsung mungkin ke depan bisa memangkas ketebalan dan beratnya ini untuk menjadi lebih ringan dan lebih tipis. Jadi bisa lu bayangin kalau nanti lu dapat ponsel lipat yang canggih kayak Fold 4 ini cuman dalam ukuran yang lebih tipis dan lebih ringan. Itu kan keren banget tuh. Nah, tapi di luar itu yang bikin gue seneng juga, dan mungkin jadi salah satu kelebihan dari seri sebelumnya adalah bezelnya pada penutup dan layar utama juga sudah dipangkas, dan ini memberikan pengalaman menonton yang lebih luas. Maksudnya pada saat gue coba nih nonton film gitu ya, jadi kamera di bawah layarnya itu sekarang udah nggak terlalu kelihatan dibanding seri Galaxy Fold 3. Jadi lebih seperti kayak nyatu gitu dengan konten yang muncul di layar. Nah, kalau bicara soal engsel, nah ini kekhawatiran orang yang beli ponsel lipat nih paling banyak di sini. Kalau ponsel lipat tuh gimana nih ketahanan engsel layarnya ya kan? Nah, ternyata tenang aja nih, Samsung kayaknya untuk kali ini di generasi keempat dia lebih pede ya.
karena dia bilang engselnya lebih kokoh. Nah, selain lebih kokoh, engselnya juga engsel baru dan lebih tipis ya, lebih sempit ya ukurannya tuh. Katanya ukurannya 6 mili lebih sempit dan lebih ramping dibanding seri sebelumnya. Nah, ini lebih memudahkan untuk membuka dan menutup engselnya. Oke, Samsung juga mengklaim generasi keempat dari keluarga Galaxy Z Fold 4 ini diuji dan sudah disertifikasi untuk dilipat sampai 200.000 kali. Jadi kalau di pengujian itu mereka udah lolos sampai 200.000 kali katanya. Itu artinya sama aja dengan 100 kali lipat setiap hari selama 5 tahun. Salah satu kunci ketahanan ponsel lipat Samsung ini terletak pada layar yang menggunakan teknologi Ultra Thin Glass. Itu teknologi baru yang dipunyai Samsung ya. Nah, selain UTG tadi, Samsung juga bodinya sekarang lebih kuat karena dia pakai bahan armor aluminium untuk rangka bodi dan pelindung engsel. Nah, pelindung engselnya ini dia pakai Gorilla Glass Victus Plus. Nah, itu dia sebagai pelindung cover screen dan bodi belakang. Dengan begitu bodi Fold 4-nya ini lebih tahan dari goresan dan juga lebih kuat ya kalau jatuh. Ya cuman jangan dibanting-banting aja kayaknya. Nah, untuk ketahanan lainnya dan mungkin ini juga menjadi kelebihan dari Fold 4, smartphone ini dia sudah mengantongi sertifikasi IPX8. Artinya smartphone ini sudah aman kalau ketumpahan air, atau bahkan katanya sih bisa tahan sampai dibawa ke dalam air ya, ke dalam air sekitar 1,5 meter selama 30 menit. Ya gue sih nggak nyoba nyemplungin handphone lipat ini ke dalam air ya, malas aja ya. Cuman ya kalau misalnya lo ntar mau nyoba dia benar-benar anti air di kedalaman 1,5 meter ya silakan aja. Cuman harusnya sih kalau Samsung sudah mengklaim bahwa dia tahan air di kedalaman 1,5 meter sih harusnya iya ya. Selanjutnya untuk desain mungkin soal varian warna, kali ini ada varian warna yang ditawarkan adalah beige, phantom black, dan grey green. Ada satu warna lagi yang baru nih, cuman lo harus belinya di samsung.com, yaitu burgundy. Itu jenis warna baru, cuman belinya tidak di toko umum ya, atau di online juga nggak. Lo harus beli benar-benar di samsung.com. Oke, tadi setelah desain kita akan masuk ke layar. Nah, layar ini juga kalau gue bilang sih salah satu kelebihannya ya. Oke, spesifikasinya sih Samsung kali ini menyematkan layar dengan spesifikasi yang tinggi sebenarnya. HP ini punya layar Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex display berukuran 7,6 inci. Layarnya dengan resolusi QXGA plus LTPO dan dengan aspek rasio 21,6 berbanding 18 dan sudah punya teknologi refresh rate adaptif sampai 120 Hz. Sementara untuk layar sekunder, saat dalam posisi kelipat atau cover screen-nya, dia menggunakan layar Dynamic AMOLED 2X display berukuran 6,2 inci, resolusinya HD+ dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz dengan aspek rasio 23,1 berbanding 9. Buat lo yang seneng nonton film, sebenarnya kualitas Z Fold 4 ini kalau gue bilang sih keren banget ya, karena kualitas gambar yang ditampilin dari grafis layarnya ini bener-bener keren banget dah. Karena gue udah nyoba nih, coba muter beberapa film, salah satunya film Thor Love and Thunder. Di sini gue bisa ngeliat bagaimana grafisnya itu sangat keren, bahkan gambarnya seperti muncul dari layar ya. Jadi benar-benar kualitasnya bagus dan tajam. Untuk satu ini gue kasih kredit bagus buat Samsung Display, karena perusahaan yang membuat panel layar buat Samsung ini sudah memberikan beberapa peningkatan dan inovasi baru. Jadi kualitas layarnya mendapatkan peningkatan kecerahan dan reproduksi warna yang
kalau dari sisi pengguna, gue bilang sangat bagus. Nah, cuman ada satu hal yang sedikit mengganjal sih soal layar. Ya meskipun Samsung sudah berusaha keras untuk terus memperbaiki menjadi lebih baik dari generasi-generasi awal, tapi ya sorry nih saya harus bilang kalau lipatan layar yang masih terlihat di Galaxy Fold 4. Memang Samsung sendiri sudah bilang kalau lipatan layar ini tidak akan bisa untuk hilang ya, cuman selama itu tidak cukup mengganggu, gue bilang sih ya fine-fine aja, nggak apa-apa. Cuman meski begitu ada beberapa bagian atau beberapa mungkin pada saat kita lihat tonjolan atau lipatan itu akan muncul. Cuman ya udahlah, itu selama pengguna tidak protes-protes banget sih, gue rasa ya emang ya ada masalah ya. Oke, terus tidak hanya layar besarnya atau yang saya dibuka aja yang mendapatkan peningkatan yang lebih baik ya. Samsung juga memberikan peningkatan pada layar penutup atau cover screen yang menampilkan refresh rate adaptif sampai 120 Hz. Yang menarik di sini, tampilan layar kecilnya tetap terlihat lebih halus saat diturunkan ke 48 Hz. Karena sekarang layarnya lebih lebar 3 mm. Yang artinya lo tidak akan merasa sesak saat pakai ponsel lipat ini dengan layar tertutup. Gue udah coba dan nggak ada masalah untuk ngetik di cover screen. Gue ngerasa emang ini sangat membantu ya, karena kadang-kadang gue males nih lihat notifikasi masuk buat ngetik aja untuk buka. Harus buka layar besar ya, jadi dengan ukuran yang sekarang sudah nyaman banget. Gue bisa melakukan banyak aktivitas di layar kecilnya dia. Dan di satu sisi lainnya, ini juga lebih menghemat daya, jadi baterainya lebih awet lah daripada lu sering buka-buka cover screen-nya. Oke, berikutnya tadi setelah layar gue akan bicara soal software. Ini salah satu peningkatan terbesar yang diberikan Samsung di Fold 4 ya adalah di software. Nah, dari software dan secara khusus gue akan bilang bahwa di Fold 4 ini Samsung menggunakan sistem operasi baru namanya Android 12L. Informasi aja nih, versi khusus Android ini emang dirancang buat perangkat layar yang lebih besar sama perangkat lipat. Jadi emang sistem operasi ini emang secara khusus dibuat untuk perangkat-perangkat lipat. Untuk memudahkan multitasking, sekarang ada taskbar baru yang muncul di bagian bawah layar Galaxy Z Fold 4 yang secara otomatis akan menampilkan aplikasi terbaru yang sering lo lihat. Bagusnya, lo bisa memutuskan aplikasi favorit apa yang muncul di taskbar dengan cara hanya dengan mengatur ulang baris di beranda utama. Nah, terus yang berikutnya kalau gue ngeliat sih sebenarnya masih sama dari sebelumnya ya. Lo bisa ngejalanin sampai 3 aplikasi pada layar besarnya secara sekaligus. Nah, yang paling gue suka sebenarnya di sini, gue sekarang bisa cukup menarik aplikasi dari taskbar untuk membuka aplikasi, terus ngeletakinya di sisi kiri atau kanan layar. Lo bisa menggesek ke atas dengan 2 jari saat lo sedang buka aplikasi. Nah, di sini kalau lo ingin menempatkan aplikasi lain di sebelahnya jadi lebih gampang. Menurut gue, salah satu manfaat yang dapat menjalankan aplikasi secara berdampingan ini adalah kemampuan drag and drop-nya. Jadi misalnya nih, gue dapat menyeret foto dari aplikasi galeri ke pesan yang dikirim ke Gmail. Jadi misalnya gue mau ngirim Gmail, foto atau gambar gitu ya dari Gmail, gue bisa langsung narik foto dari galeri ke Gmail gue untuk gue langsung kirim. Jadi kan dia sudah memangkas step-step yang sebenarnya sebelumnya kita harus beberapa kali step untuk ngambil foto di galeri kan. Nah, selain itu, Chrome sekarang juga mendukung fungsionalitas seret dan lepas untuk hal-hal seperti foto dan tautan. Jadi selain tadi gambar, foto itu juga lo bisa menyeret tautan yang lo mau untuk di Google Chrome. Mode fleksibel juga ditingkatkan pada Galaxy Z Fold 4 yang menempatkan konten aplikasi di atas dan dapat mengontrolnya di bawah saat lo melipat layar menjadi 2.
Samsung bekerja sama dengan beberapa pengembang untuk memanfaatkan layar lipat dengan lebih baik, seperti misalnya Google Meet, Microsoft Teams, dan Zoom. Kalau melihat semua kemampuan baru yang ditawarkan di perangkat ini, nggak heran sih kalau Samsung mengklaim Galaxy Fold 4 sebagai perangkat lipat yang lebih cerdas dan jago multitasking. Nah, kali ini kita patut kasih jempol, 2 jempol buat Samsung. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal kamera. Ini mungkin kabar bagus buat lo yang suka ponsel lipat ya, karena kalau sebelumnya di seri sebelumnya Galaxy Fold 3 lah ya, dari sisi kamera dia masih tertinggal sama apa namanya seri S ya, seri S. Nah di sini kalau bisa gue bilang sebenarnya dia sudah nggak tertinggal terlalu jauh dari Galaxy seri S. Nah, dia punya kemampuan fotografinya sudah sangat ditingkatin nih. Dia bisa bersaing dengan seri-seri yang di kelasnya, misalnya iPhone 13 Pro Max. Kalau gue bilang sih peningkatan yang sangat signifikan ya, karena kalau gue perhatiin Fold 4 pada dasarnya dia pakai kamera yang dipakai Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus. Oke, untuk kamera utama, nah di sini dia pakai kamera 50 megapiksel dengan sensor yang 23% lebih terang yang bisa ngasilin kualitas foto yang lebih baik. Terus ada juga kamera ultrawide 12 megapiksel dan lensa telefoto 10 megapiksel dengan 3 kali optical zoom dan 30 kali space zoom. Lo bisa lihat beberapa sampel foto yang udah gue bikin nih. Di sini untuk sampel foto dengan apa namanya kamera utama, ultrawide dan zoom ya, zoom telefoto. Sedangkan di depan Fold 4 ada kamera selfie 10 megapiksel di cover screen, dan di layar utamanya ada kamera di dalam layar atau under display kamera dengan resolusi 4 megapiksel. Nah, untuk kita lihat contohnya ada beberapa sampel foto yang bisa lu lihat dari hasil jepretan yang sudah kita coba. Di sini seperti yang tadi gue udah bilang, sebenarnya dia menggunakan kamera yang ada di Galaxy S22. Jadi lo juga di sini bisa menikmati fitur night photography, atau sebenarnya ini pada dasarnya foto untuk malam ya, dengan cahaya yang lebih rendah. Nah, dari hasil pengujian kita, kualitas foto dengan fitur ini udah cukup memuaskan. Nah, untuk kamera ini salah satu fitur yang paling menarik dan yang paling gue suka adalah lo bisa mengambil foto secara hand free pakai fitur yang namanya flex mode. Nah, di sini juga yang lebih keren lagi, lu bisa pakai fitur rear cam selfie. Nah, di sini untuk foto selfie lu bisa menggunakan kamera belakang, terus lu menggunakan atau lu memanfaatkan cover screen sebagai kamera preview. Jadi sebagai ibaratnya seperti kaca lah, saat lu foto selfie lu bisa lihat nih lu punya gaya kayak gimana. Oke, dari cover screen. Nah, itu lu bisa pakai fitur yang namanya rear cam selfie. Keren banget sih. Oke, berikutnya kita masuk ke gue akan bahas soal performa ya. Nah, selain kamera, performa di sini gue cukup seneng karena gue ngelihat ada peningkatan yang cukup signifikan. Itu kalau gue bilang sih karena handphone ini dia menggunakan chipset yang terbaru, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, di sini itu chipset yang kalau boleh dibilang sih emang chipset paling kenceng saat ini ya. Nah, terus chipset itu untuk RAM-nya sendiri 12 GB. Terus ada penyimpanan internalnya itu ada 3 opsi yang bisa lo pilih, yaitu 256 GB, 512 GB, dan yang paling tinggi kalau emang lo mau cari yang kapasitas besar bisa sampai di 1 TB. Selama 2 minggu gue gunakan untuk pengujian, sejauh ini sih Galaxy Z Fold 4 terbukti cepat dan responsif. Tapi bukan berarti nggak ada masalah, karena gue mencatat ada beberapa contoh masalah kecil seperti aplikasi yang berhenti merespon saat ngejalanin 2 aplikasi secara berdampingan. Ini gue alami saat menyeret dan menempatkan foto dari aplikasi galeri ke Google Drive. Ya, mudah-mudahan sih masalah ini bisa atasi Samsung di update
berikutnya ya. Dari sisi performa gaming cukup bagus, cukup memuaskan buat gue. Karena gue anggap ini cukup bertenaga ya. Gue bisa tes kemarin dengan main game, gue bisa nikmati turbo boost dengan putaran 360 derajat waktu gue main game balap Asphalt 9. Di situ gue bisa ngerasain nih layar besar dari Volt 4 benar-benar enak banget. Jadi permainannya juga karena tampilannya detail dan lebih halus. Jadi gue bisa ngelihat gambar-gambar dari game itu benar-benar detail ya. Itu jadi sesuatu yang buat gue sih istimewa. Nah, selama permainan juga gue tidak ngalamin masalah, tidak ada lag sama sekali. Kenceng karena emang chipsetnya juga chipset yang terbaru. Dan gue sudah coba untuk beberapa untuk melihat performanya dengan 3 aplikasi benchmark, yaitu Antutu, Geekbench, dan 3D Mark. Dari hasil pengujian dengan aplikasi Antutu dapat skor 985.823 poin. Sedangkan untuk pengujian benchmark di Geekbench bisa mencatat skor 1335. Ini termasuk tinggi ya untuk single core, dan 3778 untuk multicore. Skor ini lebih tinggi dari Galaxy S22 Ultra, di situ skor yang didapat S22 Ultra mas 1240 untuk single core dan 3392 untuk multicore. Ini luar biasa ya hasilnya. Terus untuk tes grafis gue udah coba pakai aplikasi 3D Mark, Wildlife Extreme untuk mengukur performa GPU, dan hasilnya Volt 4 bisa mencatat skor rata-rata 2771 poin dengan FPS rata-rata mencapai 13,20 FPS. Nah, ada satu lagi yang cukup istimewa karena Z Fold 4 ini dia sudah mentranscode video 4K ke 1080 pixel, hanya sedikit lebih cepat daripada Galaxy S22 Ultra. Karena saat menggunakan Adobe Premiere Rush ya. Jadi perbandingannya kalau Volt 4 itu bisa 45 detik, sementara S22 Ultra kita coba sih 47 detik. Jadi ini hasilnya sebenarnya bagus ya. Dia cuma kalah dari iPhone 13 Pro Max ya, bisa nyatet skor waktunya 25,1 detik. Jadi ini buat lo yang sebagai konten kreator ini berarti bagus nih. Volt 4 bisa lo pakai karena hasilnya juga sudah menurut gua untuk mentranscode video udah bagus. Oke, masih dari performa tadi, selanjutnya gue akan ngasih untuk pengukuran baterai ya, bagaimana baterai dan pengisian daya. Jujur aja, waktu pertama di launching dan tahu kalau kapasitas baterainya masih 4400 mAh, itu gue agak pesimis karena itu ukurannya sama dengan kapasitasnya sama dengan Volt 3, tidak ada peningkatan di situ. Nah, jadi gue ngerasa nih gimana nih Samsung nih, baterainya apakah masih sama Volt 3 ya? Karena kalau dari sisi kapasitas aja kan sama ya. Nah, sebagai informasi aja sebenarnya waktu Volt 3 itu daya tahan baterainya itu cuman mampu bertahan 7 jam 36 menit. Ini dari hasil pengujian review Galaxy Volt 3 ya. Nanti lo bisa lihat di di Telset kita punya hasil pengujian untuk Galaxy Volt 3. Itu cuman bertahan 7 jam 36 menit dengan baterai tersisa 18%. Nah, dari sini berarti kan yang tadi gue bilang sebenarnya ada sedikit keraguan soal daya tahan baterai. Ya wajar karena kapasitasnya sama kan. Tapi ternyata dugaan gue meleset. Ternyata setelah dari hasil pengujian, Z Fold 4 ternyata bisa bertahan lebih lama dibanding Volt 3. Di sini rata-rata gue catat hasilnya untuk mode standar di 60 Hz itu rata-rata mampu bertahan 9 jam 28 menit. Mungkin perbedaannya cuma pada saat gue mulai masukin ke mode adaptif ya. Nah, rata-rata waktunya turun menjadi 8 jam 19 menit. Nah, tapi bagaimanapun ini kita cukup apresiasi karena ternyata secara waktu daya tahannya lebih lama dibanding Volt 3. Oke, tadi yang gue jelasin itu kan emang berdasarkan aplikasi benchmark. Cuman sebenarnya gue sendiri secara pribadi tuh gue lebih seneng pengujian tuh untuk nyoba langsung.
Nah, berdasarkan pengalaman gue untuk mencoba langsung, baterainya itu emang awet dari aktivitas normal yang gue pakai seperti untuk browsing, ngetik, buka dan ngirim email, atau chatting dengan WhatsApp, terus buka medsos, Facebook, atau foto-foto gitu, atau buka-buka video YouTube kali aja ya. Itu dia screen time yang gue catat sih. Screen time harian tuh 11 sampai 12 jam. Jadi sebenarnya boleh gue bilang ini emang awet baterainya. Terus gimana dengan kecepatan ngecas? Kalau untuk kecepatan ngecasnya, gue udah coba. Di sini Volt itu dia nyediain pengisian cepat ya, 25 watt dengan konektor USB. Terus ada juga pengisian nirkabel dengan daya 15 watt. Nah, waktu daya pengisiannya itu tergolong cepat, itu 50% dalam waktu 30 menit. Nah, ini kalau gue bilang sih ada peningkatan dari versi atau model sebelumnya. Mungkin lu nanya kenapa bisa jadi lebih awet ya? Kalau gue bilang sih kalau penyebabnya ya karena emang dia pakai chipset baru, Snapdragon 8 Plus Gen 1 tuh. Kalau Qualcomm bilang emang dia salah satu kelebihannya adalah sangat hemat daya. Nah, selain itu Samsung Display juga telah atau bisa meningkatkan efisiensi panel lipat. Berarti ini yang bikin baterai Galaxy Fold 4 jadi lebih awet. Oh ya, bicara soal pengisian baterai, selain dengan kabel via konektor USB dan nirkabel, di ponsel ini lu bisa juga dapat model pengisian daya cepat wireless power share. Di sini sebenarnya gunanya untuk lu mengisi Galaxy Buds Pro 2 atau Galaxy Watch 5. Jadi lo bisa ngecas nih, lo bisa ngecas dengan bagian belakang dari Z Fold 4 karena dia sudah pakai wireless power share tadi. Jadi ya buat lo yang punya Galaxy Buds Pro 2 atau Galaxy Watch 5 bisa ngecas pakai handphone ini juga. Oke, itu tadi hasil pengujian dan pengalaman gue make selama hampir 2 minggu ya. Hasilnya juga udah gue paparin tadi gimana, baik secara benchmark maupun pengalaman gue langsung. Nah, terus gimana nih kesimpulan gue dari hasil review ini kayak gimana? Menurut gue Z Fold 4 ini jadi evolusi yang bagus dari 3 generasi Z Fold sebelumnya. Kenapa gue bilang evolusi yang bagus? Karena mungkin secara desain masih identik ya, cuman ada beberapa peningkatan yang diberikan dari sisi software, daya tahan, dan kamera. Kemampuan multitaskingnya menjadi penilaian yang paling positif buat gue karena peningkatannya juga paling gede. Nah, di sini Samsung layak gue kasih pujian karena dia berhasil ngembangin atau memberikan perangkat lunak dengan fitur-fitur seperti taskbar, dukungan drag and drop, itu suatu fitur yang menurut gue sangat menarik ya. Terus yang lain peningkatan kamera cukup signifikan peningkatannya, di mana di sini lo bisa pakai fitur flex mode yang buat gue itu keren ya. Jadi sangat praktis karena lo bisa pakai secara foto secara hand free. Terus lo bisa pakai yang tadi seperti gue bilang dengan fitur rear cam selfie untuk lo foto-foto selfie. Dari sisi kualitas fotonya, kameranya juga bagus, hasilnya juga bagus-bagus karena yang seperti tadi gue bilang, kalau misalnya lo pengguna Galaxy S22 ini sebenarnya kameranya sama ya. Jadi menurut gue sih emang nggak perlu dipertanyakan lagi. Terus soal layar juga ada peningkatan selain kualitasnya lebih kuat sekarang karena dia menggunakan teknologi ultra thin glass atau UTG ya. Jadi di sini istilahnya dia lebih kuat dan kualitas panelnya juga lebih bagus karena kecerahan dan reproduksi warnanya lebih bagus daripada seri Fold 3. Terus engselnya juga sekarang lebih bagus ya dan lebih kuat, lebih tipis. Jadi yang paling utama sih agak sedikit lebih ringan, walaupun kalau lo jangan bandingin untuk dengan handphone biasa. Kalau handphone biasa pastilah lebih tebal dan lebih berat. Nah, cuman gue sih membandingkan dengan seri sebelumnya, dari dengan seri sebelumnya ya jelas lebih lebih ada peningkatan, lebih kecil
dan sedikit lebih ringan. Oke, buat lo yang tertarik, harganya juga bagian yang paling menarik di sini karena menurut gue tidak ada kenaikan harga ya kalau menurut Samsung, karena di sini lo bisa beli harga yang paling rendah itu harganya 25 jutaan. Nah itu juga apa namanya masih kurang lebih sama, dan yang paling tinggi itu harganya 31 jutaan. Nah menurut gue ponsel lipat terbaik Samsung ini benar-benar yang terbaik dari yang pernah mereka rilis. Nah jadi kalau gue bilang sih ponsel lipat ini juga yang terbaik buat yang bersedia bayar mahal. Nah buat lo yang kantong tebal, kalau gue bilang sih emang nggak akan kecewa sih kalau emang lo pengen pengalaman yang baru pakai ponsel lipat daripada apa namanya smartphone yang modelnya sama ya. Nah ini kalau gue bilang sih Fold 4 emang lebih baik dari seri sebelumnya. Nah kalau gue bilang sih buat lo yang misalnya nih punya budget sebelumnya pengen beli tablet, kalau gue sih lebih referensiin untuk beli ini ya, karena dengan lebar layarnya aja udah mirip tablet. Jadi kalau gue bilang sih ya udah budget lo yang dulunya mau beli tablet, beli Fold 4 aja, karena di sini lo seperti dapat smartphone sama beli dapat tablet sekaligus dalam satu paket. Nah oke, gitu aja hasil review gue. Semoga cukup membantu informasinya buat lo yang pengen beli. Gue Bayu pamit, sampai jumpa di video review berikutnya.